Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum mulai belajar, ibu mau bertanya, masuk semua enggak? Masuk semua, alhamdulillah, masuk semuanya. Nah, jadi untuk hari ini ibu akan memberikan materi tentang ekosistem. Jadi ekosistem ini bagian dari ilmu ekologi, yang mana ekologi itu adalah bagian hubungan ilmu yang mempelajari tentang hidup dengan lingkungan atau makhluk hidup dengan makhluk hidup daripada apa tadi makhluk hidup ya, baik dia yang vertebrata maupun vertebrata. Jadi ini bagian daripada makhluk hidup, di mana nanti kita lihat ketika dia itu berinteraksi, berarti ada hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Kemudian ketika kita lihat di mana makhluk hidup tersebut, maksud ibu hewan itu habitatnya di mana, berarti ada pengaruh dari lingkungan. Ekosistem kumpulan dari hubungan hidup. Kumpulan dari apa kira-kira? Kumpulan dari ya, produsen dan konsumen. Bisa, jadi ekosistem ini adalah kumpulan dari beberapa komunitas yang ada di lingkungan. Jadi komunitas itu seperti apa? Nah, komunitas itu adalah di mana berkumpulnya misalnya sekian populasi atau ada organisme yang lain itu ada di bagian daripada ekosistem. Dia melihat bahwa di sawah itu ada hewan-hewannya, baik hewan yang kecil maupun hewan yang besar, kemudian ada lingkungannya apa di situ, ada tanah, ada udara, ada air, seperti itu. Nah, materinya kemudian ibu lanjut untuk kompetensi dasarnya. Di sini kita menganalisa informasi data dari berbagai sumber informasi data dari berbagai sumber ekosistem. Ada menyebutkan komponen-komponen ekosistem. Nah, nanti kita melihat komponennya apa aja dalam ekosistem di sini. Kemudian menuliskan pola interaksi dalam ekosistem. Maksud menuliskan pola interaksi ini bahwa antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Kemudian menjelaskan aliran energi. Jadi berapa banyak misalnya makanan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kalian nanti kita dapat membuat skema rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi di sini kita mengetahui bahwa si produsen itu dimakan oleh siapa. Nah, sampai kepada konsumen tingkat berapa. Ini. Saya mau. Iya. Abiotik adalah sesuatu yang tidak hidup. Contohnya kayak batu, pasir. Iya. Jadi itu ya, jadi tanah, air, batu. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Tadi batu dan pasir. Dan hewan. Nah, batu secara makhluk hidup dengan makhluk hidup yaitu pertama simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Nah, kamu dapat mengetahui bahwa simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan itu yang seperti apa? Ayo, ada yang bisa memberi contoh? Saya Bu. Ya. Bunga dan lebah Bu. Iya, Lebah membantu penyerbukan dalam bunga. Merugikan. Ada yang bisa kasih contoh? Nah, silakan Gaji. Makanan bunga. Iya. Tapi yang satu tidak merasa dirugikan. Kira-kira siapa yang mau kasih contoh? Ya, ikan hiu dan ikan remora ini makanan si ikan hiu. Oke, bagus ya. Kemudian kompetensi. Kira-kira kalau di dalam kehidupan kan sering ini nih, saling bersaing. Kira-kira apa dengan apa? Misalnya harimau dengan sapi. Tapi anak sapi sih biasanya. Atau buaya? Burung bukan buaya. Iya, burung dengan buaya. Boleh, nggak masalah. Ya. Oke, nah ini adalah bagian daripada interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup. Jadi ada hubungannya di dalam satu bentuk ekosistem. Oke, nah yang terakhir di sini kalian akan nanti membuat jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan kita itu adalah sekumpulan
daripada rantai makanan yang disusun menjadi satu dan lebih rumit. Nah, itu yang kita sebut dengan jaring-jaring makanan. Ini ayo ditempel di sini aja. Nih, jaring-jaring ada, udah itu lagi. LKPD-nya masing-masing kelompok nanti mendapatkan satu LKPD untuk langkah kerjanya. Kemudian ini satu lembar untuk kamu mengisi komponennya di sini. Kita hanya 5 menit, silakan kalian turun. Nanti ini kelompok pertama ada di Adel. Ini Adel mendapatkan ini satu, kemudian ini satu Adel. Ini nanti yang harus disusun. Ini kelompok desa. Silakan kalian, ini letakkan dulu di sini. Kalian 5 menit. Ketuanya gaji. Oke, silakan. Ini simpan dulu. Ya. Silakan ambil apa aja yang kalian yang kamu dapatkan, yang biotiknya apa aja. Ya, nanti dimasukkan ke dalam tabel yang tadi sudah disediakan. Terserah kamu dapatnya berapa dalam waktu 5 menit. Oke, silakan bekerja. Hidup. Kamu di mana-mana. Terserah. Mau juga boleh. Ibu ini pengen Ini bunga berapa? Ya, berapa tanaman dari ikan. Oke, kita masuk. Naik dulu. Ayo, semangat. Semangat. Tikus makan apa enggak sih? Depan sampainya kartunya kelompok desa, silakan maju ke depan untuk presentasi apa yang tadi ditemukan di halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rekom Kedua mempresentasikan hasil pengamatan kami. Oke, silakan. Tabel pengamatan ada biotik dan abiotik. Biotik yaitu terdiri dari tanaman, ikan, ganggang, tumbuhan lumut, fitoplankton, burung, rumput, dan manusia. Sedangkan abiotik Pasir, batu, air, udara, tanah, cahaya, suhu, dan kelembaban. Iya. Iya. Lanjut. dan terdapat jaring-jaring makanan. Itu ada pertanyaan dari LKPD-nya, tolong dijawab. Isinya itu ada yang terawat dan ada yang tidak terawat. Ya, ada yang terawat, ada yang tidak terawat. Oke, lanjut. Bagaimana dengan jaring-jaring makanannya? Tolong dijelaskan. Siapa dimakan oleh siapa? Di sini Ayo. kita dapat lihat jaring-jaring makanan. Yang pertama bunga sepatu dimakan oleh ulat, lalu dimakan oleh burung pipit, Iya. dimakan oleh burung elang. Sawi dimakan belalang, Iya. belalang dimakan burung pipit, Iya. burung pipit dimakan elang. Iya. Sawi dimakan tikus, lalu dimakan burung elang. Iya. Dan yang terakhir katak, katak dimakan oleh elang. Oke. Bahwa ekosistem itu selalu ada di sekitar lingkungan kita dan dapat kita ketahui terdapat 2 faktor yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan abiotik adalah unsur yang tak hidup yaitu pasir, batu, air, dan lain-lain. Cukup sampai di sini. Maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong dikumpulkan dulu bahwa mereka menemukan di lingkungan kita ini, lingkungan sekolah ini ada biotik abiotiknya. Nah, yang jelas lingkungan sekolah ini adalah bagian daripada ekosistem buatan. Mengapa dikatakan ekosistem buatan? Karena dari yang tidak ada kita adakan dan menjadi ada. Baik itu ada faktor biotiknya maupun abiotiknya. Kemudian dari
yang tadi ibu minta itu tentang jaring makanan. Nah, teman kamu udah mulai udah bagus menyusunnya bahwa di sini ada bentuk daripada aliran energi yang ada. Jadi ada perpindahan antara satu komponen makhluk hidup dimakan oleh komponen yang lain. Oke, terima kasih. Untuk kelompok yang lain nanti dikumpulkan setelah ini. Kemudian ibu harap dengan berakhirnya materi ini kalian dapat memahami, kemudian dapat untuk tindak lanjut lebih jauh lagi. Ini nanti akan kita pelajari lebih dalam untuk pada materi selanjutnya, yaitu materi lingkungan. Untuk tugas berikutnya nanti kita setelah materi ini kita akan melakukan evaluasi. Silakan kalian belajar dengan baik. Ibu harapkan tetap semangat belajarnya. Akhir dari pelajaran kita, ibu tutup dengan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran biografi yang kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Kalian kan sudah mencari tentang biografi pahlawan, kan? Kemarin juga ada beri tugas. Iya, Bu. Nah sekarang kita akan melanjutkan. Kalian akan per kelompok membahas kembali tentang kebahasaan, biografi, segala macam struktur tentang biografi. Sebelum masuk ke biografinya, Ibu akan bertanya kepada kalian sebentar. Siapa yang tahu tentang biografi atau pengertian biografi? Silakan. Tapi adalah sebuah yang dimana merupakan basic text animal itu biografi kita sendiri, tapi kita menuliskan diri kita sendiri biografi tersebut dia sendiri oleh orang lain. Iya betul ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ada dua tadi sudah menjawab dengan betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Nah, kalau sudah paham semuanya, kita akan melanjutkan biografinya tentang struktur kebahasaan biografi, tapi per kelompok, ya. Sekarang Ibu minta kalian bagi per kelompok, satu kelompok 4 orang. Kalian cari tentang biografi pahlawan satu saja per kelompok, terus kalian cari tentang strukturnya, kebahasaannya, terus sebelum itu sebutkan dulu nama pahlawannya siapa, terus kalian ceritakan per kelompok saja perwakilan, tidak apa-apa. Hanya kita hanya mencari yang saling berbagi informasi, ya, tapi melalui per kelompok. Paham tugasnya? Paham. Nah sekarang kalian cari, kalian tulis, terus kalian sampaikan. Tapi Ibu harapkan karena ini per kelompok, kalian harus kerja sama dengan baik, ya sayang? Iya, Bu. Selamat bekerja. Siap, ya, Bu. Nama asli. Coba kita nyanyi dulu. Mau bagus sekali kamu. Nama enggak pen sendiri. Sesuai kenyamanan lah. Nama asli.
Saya meminta kalian per kelompok menyampaikan apa yang sudah kalian tulis di kertas yang telah disediakan tersebut. Kalian sampaikan per kelompok itu biografi pahlawan apa, tentang kebahasaannya dulu, terus strukturnya. Paham ya? Kelompok siapa yang pertama? Mau pertama bilang siapa? Kelompok 1. Kita tidak perlu kelompok 1, kelompok siapa yang mau saja duluan. Cowok first. Buka masker. Bismillah. Aku udah mau maju ya, weh. Cuma dibaca kok, kan sudah dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh suaranya. Jadi kelompok kami di sini akan menyampaikan tentang biografi pahlawan itu ibu era ini secara menyampaikan kami menurut struktur bahasa kami menyampaikannya dengan banyak menggunakan pronomina atau kata ganti untuk orang yang sudah meninggal, dan kedua menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa atau perbuatan yang tidak dilakukan oleh tokoh yang jelas, dan juga sering menggunakan kata objektif atau kata sifat untuk memberikan informasi secara resmi mengenai sifat-sifat tokoh. Dan yang keempat, palingnya menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan, dan kelima menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka pengembaraan peran tokoh, dan terakhir menggunakan kata sambung, kata depan, dan juga atau fenomena yang berkenan dengan untuk waktu. Jadi secara struktur bahasa Struktur itu ada memiliki 4. Ada. Ya, kan? Tapi kalau untuk kebahasaannya memang sudah lengkap ya, alhamdulillah. Cuma strukturnya itu harus kalian lebih teliti lagi. Kelompok Oliver, oke. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Kelompok siapa dulu? Belum. Ya siapa? Kelompok siapa? Silakan. Ya ampun. Baca aja. 2, nanti ketiga, keempat. Strukturnya seperti apa? Struktur dulu baru kebahasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bernama Rani Angelir, Rahayu, Rizka, Kaila. Struktur biografi tentang Pangeran Diponegoro. Organisasi Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Jakarta.
lahir pada tanggal 2 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang jogger bernama R.A. Mangkarawati, yaitu seorang garwa ampean istri non Permaisuri yang berasal dari Pacitan. Pangeran Diponegoro bernama kecil Raden Mas Antawiria. Peristiwa dan masalahnya kejadian dialami tokoh orang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegal Rejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Orientasi penutup 8 Januari 1855 Diponegoro wafat dan dimakamkan di Makassar, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, sekitar 4 km sebelah utara pusat kota. Kaidah kebahasaan Pangeran Diponegoro: 1. Menggunakan latar masa lalu. 2. Menggunakan keterangan waktu dan tempat. 3. Menggunakan bilangan Romawi. 4. Menggunakan kata penghubung setara. 5. Menggunakan kata arkais. 6. Menggunakan kata ganti. 7. Menggunakan kata ulang. 8. Menggunakan akronim. 9. Menggunakan kata kerja berimbuhan. 10. Menggunakan gaya bahasa metafora. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan membacakan 3 struktur dari biografi Ki Hajar Dewantara. 1. Orientasinya yaitu Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Sewardi Yoningrat. Dia berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta, yang merupakan salah satu kerajaan pecahan dinasti Mataram selain Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegara. Peristiwa Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah di ELS Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Sevilla, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Meski tidak tamat lantaran sakit, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang pemberani. Dia juga menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Segoyotomo. Reorientasinya yaitu selain itu pada tanggal 20 Mei 1908 ia sempat bergabung dengan Budi Utomo BO di Batavia, Jakarta pada 20 Mei 1908. Kemudian dia keluar dan mendirikan Industri Partis IT bersama Cipto Mangkusumo serta Ernest Dekker atau 3 serangkai pada tanggal 25 Desember 1912. Kaidah kebahasaan dari biografi Ki Hajar Dewantara adalah dalam teks tersebut terdapat unsur kebahasaan yakni kata penghubung antara lain dan sebagai kata penghubung kalimat. Misalnya meskipun demikian akan tetapi juga terdapat kata latar waktu, tempat, dan masa lalu. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Semangat. Ya ampun, tidak dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Aisyah Tiadaran
pada 1 Januari 1772 dia merupakan putra dari pasangan Bayaruddin Shahab, ayah dan ibunya Hamatun. Muhammad Shahab memperoleh beberapa gelar yaitu Petrus Syarif, Malin Basad, dan Tuanku Iman. Tuanku Nasruddin dari Kamang. Agam adalah seorang pemimpin dari Harimau. Harapan adalah yang menjadi sebagai pemimpin kaum Kadri di Bonjol. Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni yang berperang teguh dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurut kelompok kami, orientasinya adalah peranan kaum Bonjol dalam perang Kadri adalah menyatukan kaum Kadri dan kaum Adat sehingga keduanya dapat melawan Belanda. Selain itu, ia juga menjadi ulama yang berperan sebagai pemimpin perlawanan dalam perang Kadri. Kaidah kebahasaannya adalah dalam teks tersebut terdapat unsur kebahasaan yakni kata hubung antara lain dan sebagai kata hubung intra kalimat meskipun bagian dan tetapi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penyampaian 4 kelompok tersebut, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena dari penyampaian kalian tersebut sudah cukup memahami tentang biografi. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pelajaran tentang biografi hari ini, Ibu akan bertanya kembali perbedaan antara, ada yang tahu perbedaan antara biografi dan autobiografi? Ada? Ya, silakan. Biografi adalah sebuah cerita yang dibuat oleh orang lain tentang diri kita sendiri. Sedangkan autobiografi adalah sebuah cerita tentang kita yang dibuat oleh kita sendiri. Terima kasih. Pembelajaran hari ini tentang biografi sudah selesai. Untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang puisi. Jadi Ibu harapkan nanti kalian pelajari dulu sedikit tentang puisi. Nanti kita masuk langsung pembahasan tentang puisi ya. Ya, Bu. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini dan sudah cukup berusaha dengan baik belajar hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kalau hak di Indonesia kan udah menentukan, terserah warga mau memeluk agama yang mana. Tapi kan yang biasanya tuh warga yang tidak setuju. Berarti kembali lagi dengan keluarga yang tidak mau memeluk agama itu mau pindah. Kalau tidak setuju, kalau dari keluarganya tidak setuju berarti setuju lah. Oke, selamat siang semuanya ya. Kita sekarang lagi melaksanakan KBM tatap muka nih, sesi kedua. Siswa kelas 12 PIPS 3
SMA Negeri 2 Pontianak. Materi kali ini kita sedang melaksanakan atau mengerjakan tugas latihan kemampuan kebahasaan, khususnya pada aspek keterampilan menulis. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah melatih kemampuan menulis siswa, terutama dari segi tipologi tulisan dan ketelitian menerapkan tanda-tanda baca, termasuk dalam hal ini adalah penerapan punktuasi, ya, tanda titik, tanda koma, huruf besar atau huruf kapital. Artinya agar siswa memiliki pemahaman yang baik, terutama pada aspek keterampilan atau kemampuan menulis. Salah satu tujuan lainnya adalah agar memiliki kemampuan literasi juga yang bagus, ya. Ini kita masih melaksanakan KBM terbatas. Sesi kedua ini diikuti oleh lebih kurang 11 orang, karena tadi di sesi pertamanya nomor urut absen dari 1 sampai 19. Kita berharap kedepannya mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar semakin baik dan kondisi semakin normal, sehingga nanti bisa semuanya masuk mulai dari awal, tidak lagi terbagi menjadi dalam sesi pertama ataupun sesi kedua. Ini kita lihat beberapa siswa masih melaksanakan aktivitas menulis.